Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Saham-saham ini saham uptrend ya teman-teman ya. Artinya saham ini masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham BRIS. Oke, kalau kita lihat pergerakan saham BRIS ini dia masih tertahan di garis EMA 20 ya teman-teman ya. EMA 20 ini merupakan area support yang cukup kuat teman-teman. Di sini kita melihat saat harga menyentuh area EMA 20, harga cenderung dinaikkan ke atas ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih berada di atas garis EMA 20, maka BRIS masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Dan kalau kita lihat tren dari saham BRIS ini dia masih ada di fase uptrend. Oke, di sini kita lihat ada area resistance di harga 1820, yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham BRIS ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BRIS dia berhasil break dan close di atas area 1820, maka BRIS akan berpotensi melanjutkan penguatannya. Dan kalau kita lihat sini ada area resistance terdekat yang berpotensi akan diuji oleh saham BRIS, yakni di area resistance di angka harga 2000-an teman-teman. Oke. Di area sini teman-teman ya, ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Mudah-mudahan BRIS besok mampu melanjutkan penguatannya kembali teman-teman. Oke. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia masih gagal, belum berhasil break dan close di area harga 1820, maka BRIS masih akan koreksi teman-teman. Jadi dia akan menuju ke area support garis EMA 20 teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih tertahan di atas garis EMA 20, maka ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Dia masih berpeluang dia akan menguat kembali. Namun sebaliknya, kalau dia jebol dari garis EMA 20, dia akan turun menuju ke area support berikutnya. Di sini kita melihat ada area support di garis EMA 60 di kisaran harga 1635 teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing. Oke, kita lihat ini hari ini asing melakukan akumulasi dengan jumlah yang cukup banyak ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 4 hingga hari ini tanggal 12 nih, hari ini ada volume yang cukup tinggi teman-teman dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Oke, kalau kita lihat di broker transaksi, ini juga ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini kita bisa cek di 4 broker teratas, ini ada AK, BK, LG, dan RX teman-teman. Oke, dengan melihat kondisi seperti ini, mudah-mudahan BRIS mampu break dan close di atas area harga 1820 dan bisa menyentuh area target resistance di harga 2000 teman-teman. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode HRTA. Oke, HRTA hari ini berhasil menguat 6,47% dan kalau kita lihat penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Saat ini HRTA tepat di area resistance MA 20 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan besok HRTA mampu melanjutkan penguatannya teman-teman. Dan targetnya di sini ada area resistance di kisaran harga 390-an teman-teman ya. Kita coba tarik. Oke. Yang ini di kisaran harga 390 hingga 396. Ini target kenaikan dari saham HRTA teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk HRTA. HRTA juga ini asing masih melakukan akumulasi ya teman-teman ya, dengan jumlah yang lumayan banyak jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Kita lihat dari tanggal 9 hingga tanggal 12 hari ini asing terus melakukan akumulasi teman-teman. Oke, untuk broker transaksi kalau kita lihat ini ada sedikit distribusi ya teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham HRTA ini belum bisa berhasil break dari area garis MA 20, maka HRTA akan berpotensi dia koreksi teman-teman. Namun sebaliknya, kalau dia berhasil break dari area EMA 20, dia akan berpotensi menuju ke area resistance di area harga 390 hingga 396. Oke. Next, kemudian ada saham dengan kode ERA. Oke, ERA hari ini berhasil menguat 1,64% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Namun kita bisa lihat di sini ada area resistance EMA 20 ya teman-teman ya. Karena saat ini ERA pergerakannya masih ada di bawah garis EMA 20. Yang mana EMA 20 saat ini merupakan resistance yang cukup kuat teman-teman. Kita lihat hari ini ERA sempat break dari area EMA 20 di harga tertingginya di 505. Namun pada saat market tutup, dia ditutup di bawah garis EMA 20 di harga penutupan di 496. Jadi selama pergerakan saham ERA ini belum berhasil break
dari area EMA 20, maka ada kecenderungan harga akan bergerak turun, teman-teman. Namun sebaliknya, kalau dia berhasil ditutup di atas area EMA 20, maka dia berpotensi menguat dan target terdekat di area harga 510, teman-teman. Di sini ada garis MA 60. Oke. Jadi kalau misalkan melihat pergerakan candle seperti ini, kita lebih baik menunggu konfirmasi dia berhasil benar-benar close di atas area EMA 20, teman, baru kita bisa entry. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk era hari ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 8 Mei hingga saat ini tanggal 12 ini, asing terus melakukan akumulasi. Di broker transaksi ini lihat ini ada akumulasi. Oke, mudah-mudahan era besok mampu melanjutkan penguatannya, teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dan kode kios. Oke, kios. Hari ini kios berhasil menguat 15,7% ya, teman-teman ya. Pergerakan saham kios ini dia sudah ada di atas garis EMA 20, teman-teman. Ini tentunya menarik. Mudah-mudahan dia tetap mampu bertahan di atas garis EMA 20. Karena kalau dia gagal mempertahankan harga di atas garis EMA 20, maka ada kecenderungan dia akan bergerak turun dan tren akan berubah menjadi downtrend. Dan kalau misalkan dia menjadi downtrend, tentunya ini berisiko ya, teman-teman ya. Maka MA 20 yang awalnya support dia akan menjadi resistance. Namun kalau kita lihat candle saat ini dia berhasil break di atas area MA 60, teman-teman, di area 81. Ini tentunya menarik ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat ini MA 60 di area harga 8081 ini ada area support, teman-teman ya. Yang mana kita bisa manfaatkan untuk entry buy, teman-teman ya. Di selama pergerakan saham kios ini masih bertahan di atas garis MA 60, maka kios masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya, teman-teman. Oke, target terdekat ini ada area resistance yakni di area harga 93, teman-teman. Yang mana 93 ini ada harga tertinggi saat ini untuk saham kios. Oke. Nah, target pertama di area 93. Kalau misalkan dia berhasil break dan close di area harga 93, maka kios akan berpotensi dia akan kembali menguat dan dia akan menguji area resistance selanjutnya. Di sini ada area garis MA 100 di harga 114. Oke. Kita coba cek kios untuk ini, untuk transaksi asing ini ada distribusi ya, teman-teman ya, ada net sell. Namun jumlahnya nggak banyak ya, teman-teman. Kalau kita lihat, kalau di broker transaksi kita lihat sini ada akumulasi. Oke, mudah-mudahan kios besok mampu melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dan kode Cleo. Oke, Cleo kemarin juga sempat kita bahas ya, teman-teman ya. Saat ini dia berhasil menguat 7,27% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Di sini ada area resistance di area harga kisaran 600 hingga 610. Mudah-mudahan Cleo mampu melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek untuk Cleo. Oke, Cleo ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat ini dari tanggal 28 April hingga tanggal 12 Mei hari ini asing terus melakukan pembelian, teman-teman. Dan untuk broker transaksi kita lihat ini hampir sama ya, teman-teman, antara akumulasi dengan distribusi. Oke, secara pergerakan tren ini Cleo masih cukup menarik dan masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya. Di selama pergerakan saham Cleo ini masih berada di atas garis EMA 20, maka pergerakan tren dia masih oke, dia masih uptrend, teman-teman ya. Namun kalau dia jebol garis EMA 20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga akan bergerak turun. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.